Oke, tes. Halo Weni, Eh, bisa dengar suara kakak? Belum, Oke, oke, oke. Sorry ya, jadi agak lama. ya Eh, nggak oke, oke. Kita bahas peluang. Sebentar, kakak buka filenya dulu. Kalau nggak salah, tinggal itu ya, soal-soal soal-soal PTN. Sebentar. iya Kak, Ah, ah. Eh, ini udah coba buat belum? belum sih Kak. Oke, nggak apa-apa. Eh, berapa soal sih? Tuh, lumayan banyak. Dari 28 sampai 44. Berapa soal tuh? 44 kurang 28 berapa? 16, 17 ya. 17 soal. Coba kakak bagikan layar dulu. Kita buka ini. Oke. Udah kelihatan ya? Kelihatan nggak? Mm-mm. Ya. Kita bahas dulu nomor 28. Eh, oh, nomor 28 gampang nih. Mau coba dulu ini? Tadi saya udah Kak, udah nyoba yang 28 Jawabannya sama? uang. Caranya nih gampang. Karena kita tahu total peluang, peluang maksudnya peluang yang terjadi dan peluang yang tidak terjadi totalnya kan satu ya. Jadi kita bisa substitusi boleh, mau eliminasi juga boleh gitu. Kalau pakai eliminasi kan gampangnya seperti ini. PA aksen ditambah PA itu kan satu ya. Nah, kalau kita jumlahkan, oh dia nanya PA ya udah kita kurangkan lah supaya PA aksennya habis gitu. Kalau kita kurangkan jadinya 2 PA ya. 2 PA nilainya 0,76. Ya betul, berarti PA-nya dibagi 2 aja jadi 0,38. Ya, oke, udah betul. Gitu. Itu tuh nomor 28. Kita lanjut nomor 29. Eh, udah coba ini? Belum Kak. Belum. Mau coba dulu? Iya, belum. Oke. Itu eh, pakai rumus ya. Kakak juga lupa rumusnya apa? PA. Ini harus nyontek rumus nih. Kalau enggak, kakak juga lupa. Panas, panas, panas.
Enggak ketemu Kak jawabannya. Nggak ketemu. Oke. Pertama kakak lupa rumusnya, jadi kita nyontek dulu ya rumusnya. Maafkan. Eh, P, sebentar. PB mana ya? Oh ini. Oh iris. Oke. Nih kalau syarat bebas berarti peluang terjadi B dengan syarat A terjadi lebih dahulu ini ya. A iris ya, bukan gabung. A iris B per PA. A iris B per PA. Jadi kalau ditanya tadi, ups. Nah, mana soalnya? Nah, berarti P, B, A itu adalah PB iris A dibagi dengan PA. Nah, sekarang dari PAB ini, peluang A dengan B terjadi dahulu, itu bisa kita cari apa? PA ini rumusnya apa? Rumusnya berarti P A iris B, A iris B dibagi PB ya. Nah, PB-nya diketahui nih, seperempat. PAB-nya ini diketahui setengah, berarti setengah sama dengan PA iris B dibagi PB-nya seperempat. Kalau kita kali ke atas jadinya apa? Seperdelapan ya. Jadi PA iris B itu seperdelapan. Nah, kita butuh apa tadi? PA iris B ini. Udah ketemu. PA iris B dengan PB iris A sama ya. Yang penting B dengan A sama-sama beririsan gitu. Sama-sama B dengan A yang beririsan. Jadi ya tinggal masukin. Jadi PA iris B sama ya, seperdelapan dibagi dengan PA. Sekarang PA-nya berapa? Cara cari PA kita bisa pakai ini. Peluang, nggak tahu lupa namanya, peluang apa sih? Eh, saling lepas ya kalau nggak. Saling lepas atau saling bebas kalau penjumlahan gitu. Saling bebas kayaknya ya. Tuh, apa, kakak lupa. Tapi itu intinya PA gabung B itu nanti PA tambah PB kalau dia saling lepas. Tapi kita belum pasti ya ini lepas atau gimana ya. Kalau dia iris berarti baru gabung dikurang iris ya. PA tambah PB dikurang PA iris B ya. Tapi kita kan nggak tahu Kak apakah A dengan B-nya beririsan atau enggak. Tapi kalau dari soalnya tadi kan kita bisa dapat yang beririsan kan. PA iris B ada gitu. Ya kalau ada berarti kita bisa asumsi kalau ada irisannya. Berarti PA tambah PB dikurang lagi dengan irisannya. Kalau kita mau cari gabung. Kalau dia nggak ada irisannya, kalau A iris B-nya misalkan nanti 0 jawabannya, maka ini nggak usah dikurang gitu. Jadi nggak ada irisannya. Jadi dia nanti lepas seperti ini. Kakak lupa namanya, lepas atau bebas. Tapi intinya dia terpisah gitu. Gitu. Jadi karena di sini ada yang beririsan ya pasti ya nanti kalau mencari gabungan ya kita kurangkan lagi dengan irisannya gitu. Jadi PA gabung B berapa? 11/24. PA-nya berapa? Kita cari PB-nya berapa? Seperempat tambah ya. PA iris B tadi 1/8. Nanti kalau kita kurangkan jadi berapa? 1/8 ya. Ya nggak sih? 1/8. Terus pindah ke sono jadi dikurang. 11/24 dikurang 1/8 itu PA-nya. Kalau ini kan 3/24 ya. Jadi PA-nya berapa? Sepertiga ya. Sepertiga ya. Ya, jadi seperdelapan per sepertiga. Jadi dikali 3. Dikali 3, 3/8. Ya, jawabannya eh, gimana ya? Soal ini tuh kayak kayak aljabar muter-muter gitu aja sih. Dia nggak ada nalar peluangnya sih. Tapi ya mungkin melatih hafal rumus sih. Karena kakak juga lupa rumusnya tadi. Gitu. Sampai sini Wendy paham? Paham Kak? Wendy bingungnya di mana tadi? Kok bisa nggak dapet? Eh, Tadi salah menghitung Oh, A irisan B itu. caranya sama ya berarti? Iya Kak. Oke, nggak apa-apa, silap. Nomor 30 sudah dicoba? Belum Kak. Oke, coba dulu. Nah, ini berpeluang asli, baru mikir. Dari angka 1 sampai 100 dipilih satu acak. Peluang terpilih kelipatan 2 atau 3. Atau ya, atau.
Saya kok ketemunya beda ya, Kak? Berapa? 0,83. 0,83. Ya, apa ya? Penyebut 3 ya. Oke, coba kita cek. Dari angka 1 sampai 100 dipilih satu. Dia mau pilih satu aja. Peluang terpilih, ya kalau satu aja berarti nggak usah pakai itu ya. Hmm, kaidah ya. Karena sekian C1 itu tetap sekian gitu. Karena diambil cuma satu. Ya kalau mau pakai penjajahan boleh, tapi kan angkanya sama nanti. Nah, peluang terpilih bilang kelipatan 2 atau 3. Kelipatan 2. Kelipatan 2 tuh berapa aja sih dari 1 sampai 100? Ya 2, 4, 6, 8, 10 gitu sampai 100. Nah, kalau kelipatan 3, maka 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Sampai 99 yang mentok. Ya. Nah, pertanyaannya, ada nggak irisannya? Ada yang sama nggak kelipatan 2, 3? Ada kan? Adanya 3, 6, terus nanti 12, terus nanti apa? 18. Kalau kita lihat kan berbentuk pola ya, atau deret ya. Deretnya aritmatika bedanya 6 gitu. Jadi yang sama itu dari 6. Ini yang irisannya ya. Gimana tulisnya? Irisannya lah. Itu 6, 12, 18, sampai nanti mentoknya berapa paling ujung? 96 ya. 96. Nah, untuk mencari peluang terpilihnya, atau ya, kalau dia bilang atau berarti kita ambil gabungannya gitu. Gabungannya, untuk mencari gabungannya berarti ambil P yang 2 tambah P yang 3. Tapi kan ada terasar 2 kali Kak yang sama, dikurangin gitu. Dikurangin dengan yang irisannya. Gitu. P2 eh, terpilih bilang kelipatan 2 ada berapa? Dari 2 sampai 100 ada berapa angka ini? 50, Kak. Kalau ganjil, yang kelipatan 3, 33. 33. Coba Kakak cek ya. Itu kan pakai UN ya. Jadi UN 99 itu A 3 tambah N min 1 dikali bedanya 3. Coret 3 lah, 3, 3, 3 jadi 33. Ini 1, 32, 33 betul. 33 ya. Baru kita kurangkan dengan irisannya ada berapa di sini? 96 sama dengan A ditambah N min 1 dikali bedanya 6 juga. Coret, coret, coret. Jadi 96. 16. 16. Dan 16. Kita bagikan dengan ruang sampelnya. Ruang sampelnya berapa ini? 100, Kak. Ya, jadi 50 tambah 33, 83. 83 kurang 16, 67. Ya, 67 per 100, 100, 0,6. Kak. Gimana ini? Paham? Kok bisa 8? Oh, kamu lupa Oh, kurangin yang irisan berarti. iya, Kak. Nah, kalau dia atau, ingat, kalau atau kan dia ambil semuanya nih. Berarti 2 ambil semua, 3 ambil semua. Tapi kan 2 dan 3 kan ada yang sama. Nah, ada yang sama itu kan diambil 2 kali. Nah, kita kurangkan 1 kali gitu. Jadi kita harus cari dulu samanya berapa ini. Dan tadi kakak udah kasih tahu loh, ada kata-kata atau gitu ya. Jadi jawabannya 0,67. Tapi kalau ditanya dan, kalau ditanya dan berarti cari apa ini? Eh, Betul yang awal ya, Kak, mungkin. Kalau dan itu peluang terpilih kelipatan 2 dan 3, berarti cuma ambil irisannya saja. Ingat-ingat itu sih kata-katanya. Kalau atau ambil semua, kalau dan ambil irisannya saja. Jadi kalau ditanya peluang terpilih kelipatan 2 dan 3, berarti 16 per 100, yaitu 0,16. Ambil aja yang irisannya, kalau dia dan ya. Kalau atau ambil semua. Tapi kalau ambil semua harus harus cari dulu, ada nggak irisannya? Kalau ada, kurangin lagi 1 kali. Seperti itu. Bisa ya? Oke. Tapi kakak nggak nyaman tulis ya. Karena dia nggak di kolom 2. Oke, coba nomor 31. Ini udah buat. Kita coba. Oke, coba. Mau dibuat dulu atau kita bahas? Saya coba dulu aja. Oke, boleh. Dan nggak bisa zoom juga ya. Tapi kelihatan ya, ini tulisannya? Kelihatan, Kak. Oke, oke.
Udah, Kak. Jawabannya sama? Sama. Coba kita bahas. Suatu kotak berisi bola merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau. Dan akan diambil satu bola. Cuman mau diambil satu biji aja. Jadi nggak usah pakai pencacahan. Coba nanti kita lihat ya. Peluang terambil bola bukan merah adalah 5/7. Peluang terambil bola bukan kuning adalah 3/5. Peluang terambil bola bukan. Oke, keren juga soalnya. Jadi gini, peluang kita misalkan merah itu eh, misalkan merah tuh A, kuning B, hijau C misalkan ya. Peluang terambil bola bukan merah berarti B plus C kan. Ya, lagi-lagi aljabar ya. Peluang terambil bola bukan merah berarti berapa? B dan C ya. B plus C kan. Bukan, sorry, bola bukan merah berarti kuning dan hijau berarti B plus C. B plus C, aduh ini kok kakak butuh space ya. Bentar ya. Gimana ya? Kakak nggak pernah ngetik kayak gini. Atau kita SS aja deh ya. Dia bisa nggak? Dia bilang SS. Eh, oh ya gitu. Terus kita pakai page baru di ya sini. Tadi nomor 31 ya. Ya, oke. Oke, lebih efisien kayak gini. Tapi masih ya oke. Nah, eh kalau tadi kita misalkan merah A B C, oke, berarti bukan merah berarti B plus C per A plus B per C ya. Karena kan terambil kuning hijau per sampelnya. Sampelnya berarti ya semuanya kan merah kuning hijau. Itu nilainya 5/7. 5. Nah, coba biarin dulu. Terus kalau misalkan terambil bola bukan kuning, katanya 3/5. Bukan kuning berarti merah dan hijau, A dan C. Berarti A plus C per A plus B plus C itu 3/5. Katanya, yang ditanyakan ini, bukan hijau berarti A plus B. A plus B per A plus B plus C itu berapa sih? Ya udah, coba kita, biasa ya, cara yang paling umum itu kita kali silang dulu kan ya. Kita kali silang dulu baru kita habiskan sesuatu apa yang bisa kita hitung nanti. Coba dulu. Berarti di sini 7B tambah 7C sama dengan 5A tambah 5B tambah 5C. Jadi 2B tambah 2C itu 5A. Yang pertama lah ya misalkan. Tapi at least ada 3
persamaan ya harusnya. Oke lah, nggak apa-apa. Coba kita cek lagi. Jadi di sini 5A tambah 5C itu 3A tambah 3B tambah 3C. Jadi 2A tambah 2C itu sama dengan 3, ini C ya, 3B. Apa yang bisa kita lakukan di sini? Dia tanya A plus B per A plus B plus C. Gimana ya aljabarnya, Weni? Kok bingung ya? Karena dia kalau 3 variabel, at least harus ada 3 persamaan. Tapi bisa nggak dimodif ini? Kak, saya asumsikan jumlah bulannya itu 35 gitu Kak, biar gampang. Hmm, Karena itu penyebutnya kan sama-sama kelipatan 35 gitu. boleh, boleh. Tapi yakin nggak? Tapi nggak apa-apa. Betul sih, betul. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena peluang itu kan bentuknya sederhana ya. Ya, ya. Betul juga. 5/7 bukan berarti ada 5 bola kuning hijau dari 7 total. Ya, betul. Karena dia bentuk perbandingan. Boleh, boleh. Berarti ini harusnya jawabannya ya, ya. Ya, ya, bisa juga. Kalau kita kalikan 5 ini berarti 25/35 ya. Kalau ini kita kali 7, 21/35. Hmm, keren ya. Mantap wah ini. Oke, boleh, boleh, boleh. Karena dia bukan nilai asli, Kak, perbandingan. Nah, boleh. Nah, berarti B plus C itu 25. A plus C 21. Dia tanya A plus B. Ya berarti, tebak-tebakan bisa nggak nih? Atau A plus, oh bisa, bisa. Nanti kita pakai ini, A plus B plus C-nya 35. Jadi kalau kita kurangkan, B min A-nya 4 ya. B min A-nya 4. Terus nanti kita dapat berapa nih? B, kalau B plus C-nya tadi kan 25, maka A-nya berapa? 10 ya. Kalau A-nya 10, maka B-nya 16, 14. Berarti 14, 24 ya, per 35. Boleh, boleh ya. Ya, betul, betul. Karena kita nggak bisa cari berapa eksaknya A, B, C berapa. Jadi kita hanya bisa tahu perbandingannya aja. Ya, oke lah. Oke, ya kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 32 ya. Ya, sudah dicoba ini? Belum Kak? Oke. Mau dicoba dulu? Ya Kak. Oke. Hmm. Ada kemungkinan-kemungkinan.
Belum bisa ketemu, Kak. Oke, oke, kita bahas. Eh, 3 kelas masing-masing terdiri dari 30 siswa. Satu kelas diantaranya terdiri dari laki-laki saja. Satu siswa akan dipilih dari setiap kelas. Satu aja. Dari setiap kelas itu cuma dipilih satu. Peluang terpilihnya ketiganya laki-laki adalah 7/36. Berarti masing-masing kelas terpilih satu laki-laki. Jadi misalkan kelas pertama ini, bentar ya, lobet. Ya, oke, oke. Belum ya? Oh, ya udah. Nah, misalkan kelas pertama itu yang cowok semua ya. Jadi ini 30 laki-laki. Nah, kalau kelas kedua, kan kita nggak tahu ada berapa cowok, ada berapa cewek. Kita misalkan ada X cowok, X laki-laki. Berarti kalau ada X laki-laki, perempuannya ya 30 dikurang X ya. Karena kan satu kelas ada 30. Kalau misalkan yang kelas ketiga, kita misalkan ada Y laki-laki, maka ada 30 bin Y perempuan. Gitu. Kalau misalkan terpilih 3 laki-laki, maka di sini terpilih satu laki-laki, satu laki-laki gitu kan. Itu katanya peluang totalnya 7/36. Nah, untuk kelas pertama terpilih satu laki-laki berarti satu per eh eh, diambil satu dari 30. Berarti 1/30 ya Weni peluangnya betul? Kok 1/30 ya? Gimana Weni? Iya mungkin, Kak. Saya juga bingung di situ tadi. Nah iya ya, kan semuanya cowok nih. Kalau kita mau ambil cowok, ya pasti pasti ketemu. Kalau kita mau ambil cowok, pasti ketemu. Jadi peluangnya pasti satu ya. Gimana ya? Kalau ada 30 laki-laki satu kelas, mau diambil laki-laki, ya 100% ya peluangnya ya. Mau diambil seacak apapun, tetap yang terakhir pasti laki-laki kan. Berarti peluangnya satu ya. Coba kita paksa buat ya, nggak apa-apa. Coba kita paksa. Peluangnya satu. Kalau yang di kelas kedua, peluangnya ada X laki-laki, berarti X/30. Kalau Y laki-laki, kalau yang kelas ketiga ada Y laki-laki, berarti Y/30. Nah, kalau kita jumlahkan, kita lihat ya seberapa logis ya soal ini. 1/30/30 ditambah X/30 ditambah Y/30 itu 7/36. Ya, berarti X tambah Y tambah 30/5 sama dengan 7/6 ya. Nah, berarti X tambah Y tambah 30 itu 35/6. Maka X tambah Y itu 35/6 dikurang 30, 180/6. Jadi X tambah Y itu minus 145/6. Ya, kalau itu kan untuk peluang ya. Eh, semuanya laki-laki. Tapi pasti salah sih ini. Karena satu tambah berapapun tetap harus melebihi satu, bukan 7/36 lagi. Jadi soalnya agak agak salah ya. Tapi coba kalau kita kalau kita misalkan ini semuanya perempuan juga soalnya salah. Karena katanya peluang terpilihnya 3 laki-laki. Kalau misalkan kelas pertama semuanya perempuan, ya nol peluangnya ya. Peluangnya nol. Nggak bakalan ketemu laki-laki di kelas satu. Atau mungkin itu, Kak, yang Mhm. kelas pertama nggak masuk hitungan gitu mungkin, Kak? Oh, nggak bisa. Karena katanya di sini satu siswa akan dipilih dari setiap kelas. Jadi nggak bisa, kan dia mau ngambil satu dari setiap kelas. Jadi setiap kelas harus diambil satu. Harus ada. Itu syarat dari soalnya. Ya, rusak nih soalnya. Oke, mau skip aja, Weni? Iya, nggak apa-apa, Kak. Oke.
Keren ya soalnya ya. Peluang terpilih ketiganya laki-laki ya. Nggak iso ya. Ya, nomor 33. Mau dicoba dulu? Iya, Kak. Oke. Aduh, ya mau nggak mau cari X dulu ya. Aduh, nih, soalnya rusak juga kayaknya ya. Jika peluang tersebut, jika peluang tersebut ya. Hah? Hah? Gimana, gimana? Suatu kantong berisi dua bola putih es hitam. Dari kantong itu akan diambil tiga bola. Jika peluang terambil, jika peluang tersebut diambil, gimana maksudnya? Coba, coba, kakak coba buatin ini nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa, Kak. Oke, karena soalnya agak aneh ya. Tak tahu mabuk apa tahun lalu. Oke, satu kantong ya. Jadi satu kantong doang nih, satu kantong. Ada dua putih, ada X hitam. Kalau diambil tiga bola secara, dia mau ambil tiga bola secara acak. Kalau terambil satu putih, dua hitam. Oh, ya udah berarti ini nggak ada nih. Berarti ini salah ketik nih ya. Tapi nggak tahu. Kita cek dulu. Bisa nggak dapet X-nya nanti? Eh, diambil tiga bola. Nah, kalau diambil tiga bola, maka sampelnya apa ini? Nah, ruang sampelnya apa? Mengambil tiga dari 12 X AA. C3. Ya, betul. 2 plus X, C3. Itu cara hitungnya berarti kombinasi gimana ya? Misalkan 3C5, 5, 3, 2 gitu ya. Berarti 2 plus atau X plus 2 faktorial per 3 faktorial 5 kurang 3. X plus 2 min 3. X plus 2 min X min 1 ya. Faktorial. Itu ruang sampelnya. Nah, sekarang kejadiannya. Kejadiannya itu kita mau mengambil satu putih dan dua hitam. Dan berarti sekali ngambil ya, karena kan dia mengambil tiga bola secara acak sekaligus lah, kita anggap sekaligus lah. Kalau dalam satu kali waktu dia ambil bola putih dan dua hitam, maka terpilih satu bola putih berarti mengambil satu dari dua c satu dikali dengan mengambil dua dari X. Berarti X C2. Berarti mengambil satu dari dua ya juga dua kemungkinannya ya. Dua dikali X C2 berarti X faktorial per 2 faktorial X min 2 faktorial. Coba kita bisa cari X nih, karena diketahui peluangnya tadi 4/7. 4/7 itu yang ini ya, per ini. Jadi ini bisa coret habis ya, 2 faktorial kan juga 2. Berarti ini kalau kita sederhanakan, X kali X min 1 dikali X min 2 faktorial per X min 2 faktorial habis ya. Jadi X dikali X min 1. Kalau yang atas kita sederhanakan, panjang nih nanti. X plus 1, ini X, di sini X min 1 faktorial, coret-coret. Nah, jadi, aduh, kacau nih. 4/7 itu sama dengan kejadiannya X dikali X min 1 per ruang sampelnya per 3 ya. Kalikan 3 aja di atas. Jadinya X plus 2, X plus 1, X dikali dengan X. X-nya bisa dicoret ya. Ya, persamaan kuadrat ya. Bisa-bisa. Berarti 4 dikali X kuadrat tambah 3X plus 2, jadinya 21 dikali X min 1. 4X kuadrat. Kacau nih. Kalau Itu tebak-tebak, bukannya 3 faktorial. gimana? Itu bukannya 3 faktorial ya, Kak? Bukan 3. Eh, oh ya, oke, betul. Berarti 6 ya. Di sini 6. Berarti coret dulu 2 lah. Jadi di sini 2, terus 2, oke, betul, 21. Berarti 2X kuadrat tambah 6X tambah 4, 21X. Tapi kalau nggak usah difaktor, bisa tebak-tebak nggak? Jadi kan 2 per 21. Ini kan pindah ke 21 kan. Kan X min 1 per X plus 2, X plus 1. Bisa tebak-tebak nggak, Weni? Kalau X-nya 3 mungkin nggak?
Nggak bisa ya. Kalau X, berarti nanti nggak ada jawabannya. Pasti dong, salah jadi. Kalau X-nya kan paling mungkin atasnya nanti X-nya 3 ya. Kalau X-nya 3 kan nggak bisa. Coba kita kali 2, 4 per 4, 2. Berarti 5. Kalau 5 bisa nggak? 5, 7 kali 6 bisa ya. Ini tebak-tebak maksudnya. Wah, ini paham nggak? Paham nggak Weni cara tebak-tebaknya? Iya, paham nggak? Paham ya? Oke, berarti nggak usah ini ya, ribet ya. Tebak-tebak aja. Kalau tadi kan 2 per 21 nggak bisa. Penyebutnya kan nggak pas 21 kan. Ya, kita kalikan 2 lagi perbandingan yang oh ternyata pas. X-nya 5. Oh, berarti ada 5 bola hitam. Ya, berarti peluang terambil ketiganya bola hitam. Peluang terambil ketiganya bola hitam. Coba kita cari sampelnya dulu. Sampelnya kan diambil 3 acak. Berarti sampelnya jadi berapa ini? 5C3. Hah? Sampelnya yang bagian bawah. Oh, Berapa? 7C3. Berapa? Yang bagian bawah kan, Kak? Ah, 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 ah. 7. Berapa? Aduh, kakak nggak denger, sorry, maaf. 7C3. 7C3. Ya, 7 ya? Iya, Oke, oke. Sorry ya, kakak nggak denger. Putus-putus suaranya. 7T. Kalau yang kejadiannya berapa, Weni? 5C3. Ah ya, betul, 5C3. Jadi tinggal dihitung 5C3 itu 5 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial, 7 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial. Nih, coret-coret. Jadinya 5 dikali 4 dikali 3 per 7 dikali 6 dikali 5. Yang 5-nya habis, ini 2. Ini 2. 2 per, ya betul ya, 2 per 7. Oh ya, sorry. Ini memang soalnya agak kacau nih. Ini tadi salah ya. Oke, Weni paham sampai sini? paham, Kak? Ya, soal sesimpel ini tahun 2019 keluar UTBK loh. Tapi dia ada XX-nya juga, tapi jawabannya juga dalam bentuk XX gitu. Soalnya simpel, cuman dari bola-bola ini diambil ini. Cuman perhitungannya dalam bentuk variabel dan faktorialnya agak-agak kacau sih biasanya. Tapi nanti bisa ketemu coret-coretnya gitu bisa lah. Hampir mirip seperti ini. Kita lanjut. Sorry ya, jadi WNI-nya nggak buat. Kakak pikir Nggak soal, apa-apa, Kak. kakak pikir soalnya ngehang, takut nggak bisa dikerjain. Ya, udah UN. UN. Tapi kalian nggak UN. Nah ini kakak penasaran. Jadi kalian nanti PAS-nya itu penilaiannya apa pas semester 2? Semester 2 ya, Kak? Ah, ah. Ya, ujian biasa gitu, sama Oh, ujian sekolah. belum ada AKM ya? Katanya ada AKM. Enggak. AKM-nya buat kelas 11, Kak. Terus itu nggak semuanya ikut, tapi perwakilan sekolah ditunjuk Oh, beberapa gitu. oh. Berarti kelas 12 cuma ujian sekolah biasa. Ya, Nggak ada UN lagi berarti ya? nggak ada, Kak. Oh, lebih lebih santai. Ya udah nggak apa-apa. Ya coba nomor 34. Oh, berarti AKM kelas 11. Berarti kelas 8, kelas 11 ya. Kelas 9, 12 enggak berarti ya. Enggak, Kak. Hmm.
Udah, Kak. Jawabannya sama? Sama. Oke. Eh, ini caranya eh, gampang, cuma ribet ya. Banyak yang dihitung, banyak kemungkinan. Ini ada 3 siswa ABC diberi ulangan hafalan harian susulan matematika. Untuk mencapai KKM, peluang A, B, C sekian. Peluang minimal paling tidak 2 di antara 3 itu mencapai KKM. Paling tidak. Berarti boleh eh, semuanya mencapai KKM. Tapi setidaknya harus 2 dulu. Kalau misalkan yang 2 dulu, kemungkinan untuk 2 di antaranya itu mencapai KKM. Berarti bisa aja A dan B yang mencapai. Di A, B, tapi C-nya nggak tercapai. Kita simbolkan C komplement. Terus bisa aja A-nya tercapai, B-nya enggak, tapi C-nya tercapai. Dua C yang tercapai. Yang terakhir B dengan C yang tercapai, A-nya gagal gitu ya. B dengan C. Nah, ini kan semua kemungkinan untuk minimal 2 yang mencapai KKM. Tapi kan boleh, kalau minimal 2 berarti 3 boleh kan gitu. Jadi semuanya juga boleh. Berarti A, B, C termasuk ke dalam peluangnya. Berarti ada 4 total nih. Nah, dihitung aja. Peluang A yang ini yang pertama. Peluang A lolos mencapai KKM 4/5. Yang B 2/3. Yang C aksen 1/4 ya. Karena kalau dia mencapai KKM kan 3/4. Kalau dia tidak mencapai KKM, satu dikurang peluangnya. Jadi 1/4. Ini semuanya dikali. Jadinya coret-coret jadi 2/15. Nah, yang ini 4/5 kali 1/3 kali 3/4. Coret-coret jadi 1/5. Terus yang ini jadi 1/5, ini 2/3, ini 3/4. Ini habis 2, 1/10. Yang ini kalikan aja semuanya ini ya, 4/5, 2/3, 3/4. Jadi coret-coret habis jadi 2/5. Coba kita salahkan menjadi 30 ya. Jadi kali 2, 4/30. Ini kali 6, 6/30. Kali 3, kali 6, 12/30. Jadi 4 tambah 6 tambah 3 tambah 12 berapa? 325 ya. 25/30 itu 5/6. Oh. Nah, sampai sini dulu ini paham? Paham, Kak? Oke. Kayaknya kita ada 1 jam. Jadi mungkin ini boleh coba-coba dulu. Nanti kita lanjut minggu depan ya. Ya, Oke. Kalau gitu sudah boleh live Weni. Jadi kita jumpa hari Sabtu ya, fisika, termo. ya, Kak. Makasih, Oke. Kak. Sama-sama.